Baik, teman-teman, kita masuk ke wawancara, kompetensi wawancara ya. Cakupan materi tadi sudah, kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Kemudian ini kejujuran, definisi pentingnya, kemudian komponen utama, penerapan, kesalahan umum terkait kejujuran, latihan soal. Sama ya, seperti itu. Komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Sama juga. Ya. Kejujuran, ini kejujuran. Prinsip moral yang mencakup keterbukaan dan ketulusan. Kemudian, dan integritas dalam menyampaikan informasi, kejujuran mengharuskan seorang berbicara dan bertindak sesuai dengan kebenaran tanpa menyembunyikan fakta. Nah, ini pentingnya jujuran, komponen kejujuran, keterbukaan, ketulusan, kemudian apa meneh. Kemudian ada juga kejujuran. Jujur itu ya sama ya di atas kejujuran juga ya. Nah ini umum terkait kejujuran, kemudian kualifikasi sama sih penerapannya, dampaknya, kemudian penerapan, kelemahan, saya adalah terlalu perfeksionisme dan lain sebagainya. Kemudian kejujuran, nah coba Anda baca, silakan coba, silakan nomor satu, contoh soal. Ya, sebelum kita bahas aja yang pada prinsipnya di wawancara itu sama lah ya prinsipnya wawancara, mau apa mau sosiokultural gitu ya, sosiokultural atau yang lainnya, sama konsepnya adalah pilih yang terbaik dan yang paling bijaksana. Itu aja konsepnya. Pilih yang terbaik dan pilih yang paling bijaksana. Nah, ini jawabannya B, kekurangan pengalaman. Jujur ya kayak gitulah konsepnya. Tidak aneh lah ya. Tuh kan, Anda sudah bisa. B, ya. Mudah lah gitu ya. Jadi terus komitmen, komitmen waktu, tanggung jawab dan lain sebagainya. Saya pikir mudah ya, mudah komitmen sama keadilan, menghindari konflik dan lain sebagainya. Lah, kayaknya nggak usah ini, karena terlalu sama, terlalu mudah, terlalu mudah. Iyalah, ya pilihannya kan coba lihat. Mau baca apa ya, kalau belum paham ya mungkin harus bisa baca. Tapi bagi kita, silakan nomor satu apa? Silakan jawabannya apa? Nomor satu, silakan jawaban Anda apa? Nomor satu, jawabannya apa? Yang lainnya, oh kita lihat. Indah dan tiaranya itu mendadak di atasan dan harus diselesaikan 2 hari. Pada saat deadline, ia sebenarnya sudah dapat mengumpulkan pekerjaan. Nah, benar jawabannya ini. Anda harus bisa tanggung jawab ya, komitmen juga ya. Jawabannya A. Wah, udah pinter lah. Kemudian nomor 2, silakan. Silakan nomor 2, teman-teman. Ingat, tadi pesan saya pilih yang terbaik
pilih yang terbaik dan apa? Pilih yang terbaik aja. Pilih yang terbaik, pilihlah yang terbaik dan paling bijaksana itu aja kan. Ya, mengenai jenis pekerjaan satu yang tiba tugas manajer. Kalau ada yang kayak gini, Anda tidak boleh menolak ya. Nah, tidak terburu-buru pekerjaan yang belum tugas pokoknya. Nah, ini Mark agak kesulitan dengan tugas tidak punya pilihan lain selain menjalankan perintah atasan. Segera memulai pekerjaan ya. Ya, ini nomor tiga, ayo nomor tiga silakan. Silakan nomor tiga. Nomor tiga, nomor tiga. Oh, macam-macam nomor tiga. Tanggung jawab menjadi pemegang uang simpanan organisasi di mana Anda tinggal. Iwan menandatangani. Anda kalau komitmen jujur, ya, paling juga bukan urusan Anda. Nah, jawabannya ini ya, saya tidak akan memberitahu jumlah uang Marwis. Nah, oke, nomor empat. Pergaulan yang sehat bila ada kerjasama yang baik antar teman dari pergaulan. Yo, nomor empat ya jawabannya. Yang paling baik dan paling bijaksana. Itu aja sih rumusnya. Gak ada lagi rumusnya. Yang paling baik, yang paling bijaksana. Silahkan. Benar. Ya. Nah, oke. Lima. Silahkan. Nomor lima. Silahkan nomor lima, teman-teman. Nomor lima. Saya agak sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya, benar. Dia bijaksana banget. Nomor enam, ayo. Pilih yang terbaik dan yang bijaksana. Seandainya Anda setuju dengan kesimpulan, Anda tidak setuju dengan keputusannya, apa yang lebih mempertimbangkan ketika menyatakan sikap. Yo, ingat kepentingan umum lebih diutamakan dan untuk daripada kepentingan pribadi. Ya, jangan memberikan toleransi, salah juga memberikan toleransi ya. Ini jawabannya B ya. Kalau ada kesalahan jangan toleransi, tapi perbaiki dengan tidak langsung. Misalnya tidak memarahin orang di depan temennya gitu kan. Tuh.
Kemudian saya berusaha agar mendapat pendapat saya didengar orang lain. Oleh karena itu, saya berusaha keras mempersiapkan segala informasi berpendapat saya. Kenapa? Ya, karena setiap orang bebas ngomong. Karena orang bebas, maka Anda harus kuat memberikan pendapat. Argumentasinya harus kuat. Kedelapan, dalam menanggapi informasi teman saya mengenal baru saya sebagai orang yang sering meragukan. Nah, dalam menanggapi informasi teman-teman, saya mengenal teman saya sebagai orang yang mereka mengenal saya sebagai orang yang gitu ya, yang hati-hati yang mana? Yang hati-hati. D ya, hati-hati yang D. Kemudian nomor 9, dalam suatu program kelompok, saya datang terlambat ketika penjelasan sedang berlangsung hangat. Padahal saya sangat ingin menyumbang ide. Hal yang saya lakukan adalah ada A atau C, A atau C. Duduk mendengar pembicaraan sedang berhangat, baru kemudian berbicara. Berlangsung hangat, lebih cenderung mana? Menunggu kesempatan berbicara. Jadi yang paling ini adalah tidak boleh menyela orang yang sedang berbicara standarnya gitu ya. Tidak boleh menyela, kemudian mendengarkan dulu, jangan sampai nanti orang lain apa ngobrol, Anda salah karena seorang lain sudah ngobrol dulu. Jadi yang paling enak adalah duduk, duduk mendengarkan pembicaraan baru kemudian berbicara. Artinya kenapa harus mendengar duduk mendengarkan? Karena kita tidak pernah tahu apa yang sudah didengar, yang sudah dibahas, ya. Kesempurnaan diri merupakan hasil pencapaian yang tetap. Ini nomor 10 silakan. Yang bijak, yang bijak yang mana? Ya, nah ini 1 sampai 10 benar berapa teman-teman? 1 sampai 10 benar berapa? 1 sampai 10 benar berapa? 8, 9. Oke, sip. Mantap, mantap. Oke, nomor 11. Dalam kondisi yang sulit, memecahkan masalah selangkah demi selangkah adalah hal yang terbaik. Yuk, yang bijak, yang bijak. 11D. Jawabannya adalah, nah ini, ya D ya. Kemudian nomor 12, dalam informasi, sumber lebih penting daripada isi.
Kenapa? Jadi orang tidak boleh menerima bulat-bulat, ya, bulat-bulat informasi sebelum ada kejelasan. Sekolah gratis, pondok pesantren, ya, pendidikan pesantren murah merupakan asuransi pendidikan. Menurut saya, berarti ada yang sekolah gratis itu merupakan relevansi dari wakil belajar, dari wajib belajar. 14. Kampung Anda menjadi lokasi perusahaan besar. Penduduk menilai perusahaan nanti hanya akan membawa dampak negatif lebih banyak bagi penduduk. Anda diminta menyampaikan sikap penduduk yang menolak perusahaan di hadapan anggota dewan dan bupati. Sikap Anda adalah kemampuan menahan diri, kemampuan apa ya, mengatur ritme dalam tubuh, mengelola diri. Silahkan. Oke, nah ini nih yang menunjukkan Anda. Kalau Dek gimana? Saya menganggap kesempatan bicara sebagai latihan meskipun saya sadar kurang kemampuan saya. Enggak. Jangan sebagai latihan di depan orang penting kok. Oke, nomor 15. Banyak tayangan televisi yang kurang mendidik melihat fenomena tersebut. Saya apa yang Anda pikirkan? Ya, benar. Jawabannya adalah D. Ya. Dan seperti biasanya menghadiri seminar adalah kegiatan yang positif, yang bijaksana, yang terbaik. Nah, jadi jawabannya adalah nomor 16. Nomor 16 adalah, ya, benar, menambah pengetahuan. Setiap orang harus selalu mengembangkan diri dengan terus-menerus belajar sepanjang hidup. Pendapat saya terkait tersebut adalah setuju karena berguna bagi sendiri dan orang lain. Kalau Anda Ustadz, ya mungkin setuju dengan agama. Jawabannya katanya sih ini, ya. Kemudian nomor 18. Perusahaan tempat Dora bekerja memberikan kesempatan Dora untuk melanjutkan S2. Namun dengan biaya sendiri. Tindakan yang terbaik adalah mencari beasiswa. Kalau kayak gitu nggak boleh ditolak ya. Nah, belajar, disuruh kursus, disuruh bimbel, dan nggak boleh ditolak. Nggak boleh ada penolakan. Kemudian kemudahan mengakses informasi internet saat ini buat saya yang paling bijaksana, yang paling baik, jawabannya nomor 18. 19. Ya, jam 9 adalah D. Dalam kaitannya dengan perubahan, secara umum saya dinilai orang lain sebagai orang yang mudah bergaul. Di jawabannya nomor 10, 20 A, ya. Benar berapa teman-teman? Dari 20 soal. Sudah nambahkah? Benar berapa? Jadi kuncinya yang terbaik aja. Bener 16. Wih, cuma 17, 18. Bagus, 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 mantap. Kemudian nomor 21. Sebagai bagian dari penerapan sistem informasi yang baru, setiap pegawai di kantor diminta untuk melakukan update data pribadi secara online. Tindakan saya adalah, jawabannya adalah nomor 21.
2-1 jawabannya C ya. C jawabannya. 2-2. Silakan nomor 22. Nomor 22. Ya, saya sedang sibuk secara benar diminta mengenai teman yang sedang dirawat. Ya, langsung ya. Langsung ya. Kemudian nomor 23. Untuk urusan orang lain, Anda hanya bisa menyarankan ya. Nggak boleh ikut campur urusan orang. Nah, menyarankan. Kemudian nomor 24. Kalau ada yang punya orang, Anda nggak boleh integritas. Nggak boleh meminjamkan siapapun ya. Jadi menolak, menolak. Mengatakan bahwa saya tidak berani meminjamkan karena bukan milik saya. Oke. Nomor 25. Seorang teman sebagai pegawai independen di kantor sehingga selaku teman saya berkewajiban. Teman lo ya, ini sunanya. Kalau teman ya nyarankan aja. Jawabannya adalah C. Benar berapa teman-teman? Teman-teman benar berapa? Benar berapa? Silahkan sebentar, sebentar. Oke, sebentar. Materi, bentar. Saya belum materi BPPK. Bentar materi ya. Bentar, teman-teman ya. Materi BPPK. Ini etik. Aduh, etik. Kan materi. Sebentar ya. Sebentar, tunggu sebentar. Harap ditunggu sebentar. Bentar, bentar, bentar. Materi BPPK. Save. Ya, ini teknis. Bentar ya. Project. Kompetensi manajerial, bentar. Kompetensi manajerial, sosiokultural.
Wis, wis. Sekutunya nggak ada, oi. Ntar ya. Oh, bukan ternyata bukan wawancara, teman-teman. Bukan wawancara. Oke. eh ada yang ditanyakan mungkin nanti sebentar, sebentar. Atau saya ngasih materi dulu aja deh. Ngasih materi dulu aja. Oke, bentar ya. Sebentar. Oke, baik, baik. Saya akan ngasih materi dulu. Oke, takut nggak terkasih. Terkasih. Baik, dilanjutkan dengan kompetensi. Kalau sudah lihat, silahkan ketik yes. Sudah kelihatan, sudah ketik yes. Oke, mulai. Baik, nih kompetensi sosiokultural silakan Anda baca. Ya, mudah-mudahan mudah kemampuan dan perumusan toleransi keterbukaan terhadap kelompok perbedaan individu masyarakat mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah mempersatukan masyarakat dan lain sebagainya. Baik. Nah, level satu di sosiokultural adalah peka, memahami, menerima kemajuan. Lihat, lihat di sini, lihat di sini. Mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu, terbuka, ingin belajar tentang masyarakat, mampu bekerja sama dengan individu berbeda latar belakang. Itu level satu. Nah, coba silakan kerjakan. Nomor satu. Nomor satu apa jawaban Anda? Nomor satu. Nomor satu. Silakan. Siapa yang mengerjakan? E. Pembahasannya mampu memahami, menerima peka terhadap perbedaan individu dan kelompok. Anda baru sedang di asrama baru, kebiasaan sama ketika tim- tidur lampu dimatikan. Pada Anda biasa tidak biasa tidur kalau lampu dimatikan. Sikap Anda adalah, ya benar ya. Tuh. Dua, silakan. Silakan nomor dua. Ingat, gak boleh lebih dari 54 detik. Ingat, gak boleh lebih dari 54 detik. Ingat, tidak boleh lebih dari 54 detik. Siapa? Yo, siapa yang salah nih? Mampu bekerjasama dengan individu yang berlatar belakang berbeda. Ayo, pikirin lagi. D. Siapa yang salah? Banyak yang salah, banyak yang jong, banyak yang jong, banyak yang jong. Tuh lihat, saya memiliki rekan yang baru berlatar belakang pendidikan yang berbeda dengan saya. Saya merasa tidak pernah menjadi diri saya dalam kelompok. Jadi blended, ngeblend. Jadi dalam satu kelompok itu Anda tidak boleh mengatasnamakan pribadi, tapi harus atas nama kelompok. Begitu maksudnya. Nomor level 2. Baca dulu ya, baca dulu. Level 2.
Sudah, teman-teman dibaca. Baiklah, kalau sudah, maka saya akan lanjutkan ya. Jangan lupa ya. Baik, silakan nomor satu. Nomor tiga, jawaban apa? Nomor tiga. Nomor tiga. Tuh, baru dua orang. Oh, C. Ya, pembahasannya. Tadi ya, sudah biasa ya. Bertukar, antrian. Menampilkan sikap perilaku peduli akan nilai keberagaman mulai perbedaan. Empat, silakan nomor empat. Yo, berempat. Peduli. Jawabannya memberi bantuan ya, C ya. Ada yang salah nggak? Nggak ada. Lima, silakan. Yang terbaik, ingat tadi saya bilang yang terbaik untuk negara bangsa. Jawabannya, coba lihat. No, ayo baca dulu pembahasannya. Menampilkan sikap perilaku yang peduli akan nilainya keberagaman menghargai perbedaan. Peduli, 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 peduli. Ada yang menyantuninya. Jawabannya adalah ada yang B nggak? Nggak ada ya. Nggak ada yang, oh ada yang B. Mantep, mantep. Baik, nomor 6. Yo, macam-macam ya. Macam-macam jawabannya. Baik, nomor membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi mitra kerja, membangun hubungan baik. Berarti yang mana? Katanya membaik, membantu hubungan yang baik. Ya, hubungan yang baik. Jadi walaupun ada kerja bakti, peduli ini orang. Jadi mengutamakan kepentingan banyak orang dibanding kepentingan pribadi. Kalau tugas itu, kalau di masyarakat tugas Anda itu ada pribadi. Tapi kalau kerja bakti adalah masyarakat. Ini kan kalau di kerjaan adalah manajerial, kalau di masyarakat itu sosiokultural ya. Bedanya gitu aja. Tujuh, yang cuek. Yuk, tujuh apa?
Silakan nomor 7. Nomor 7. Nomor 7. Nah, yo, ada yang mau berubah pikiran? Mau berubah pikiran? Silakan dibaca. Ya, oke, B ya. B. Kemudian yang level 3. Level 3 di Kultura adalah mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan, mempromosikan sikap menghargai perbedaan antar orang yang mendorong toleransi terbuka, melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respons yang budaya yang berlaku, mengidentifikasi potensi kesalahpahaman yang diakibatkan adanya keragaman budaya yang ada, menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik. 8, silakan. Nomor 8. Jawabannya apa? Jawabannya adalah tenong. Harga perbedaan ya. Jawabannya A. Oke. 9. Oh, sama ya? Nomor 9 sama. 10. 10. 10. Sepuluh B. B. D. D. B. D. B. Lagi. Ada lagi yang lain? A. Udah. E. Wah, lengkap dah. C belum dipilih. Lengkap dah penderitaan ini banyak macam-macam. Macam-macam banget ini. Oke, lihat pembahasannya mempromosikan siap penghargaan perbedaan pada orang lain, pada orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan. Berikan kebijakan yang sikapnya toleran, toleran, ya, tolerannya. Ternyata ini kalau disesuaikan dengan materi, jadi kalau ada yang pernah mendapatkan, perbaiki ya. Baik teman-teman, sampai di sini ini materinya, termasuk sosiokultural ya, wawancara dan sosiokultural. Materi dan soal sosiokultural. Oke, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oh, nggak ada. Untuk rekaman nanti ya, saya ini dulu, edit dulu. Sampai di sini dulu teman-teman untuk malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.